Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, namaku Anissa Puspa Pramudia. Teman-teman sekalian bisa panggil aku Anissa, Nisa, atau Puspa, atau apapun itu yang sekiranya bisa bikin kita makin akrab. Di video kali ini, Puspa bakal mandu, bukan mandu sih, kayak sharing tentang remaja. Tentunya nggak aneh deh buat teman-teman sekalian dengar kata remaja. Karena di masa remaja ini merupakan masa-masa produktif. Dunia saat ini sedang digemparkan dengan wabah virus COVID-19 yang tersebar ke berbagai belahan dunia. Pemerintah, khususnya Indonesia, menerapkan program social distancing untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 kepada seluruh masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti perkantoran, sekolah, perkuliahan, bahkan tempat wisata sementara ditutup untuk memaksimalkan program social distancing. Sehingga program di rumah saja ini menjadi bumerang bagi diri kita karena ruang gerak kita semakin terbatas. Tetapi di sisi lain, waktu luang yang kita miliki itu semakin banyak. Jadi sangat disayangkan jika memang waktu yang kita punya itu tidak dipakai dengan sebaik mungkin, hanya terbuang percuma saja. Mahfudzat Arab mengatakan al-waqtu kasyai, waktu bagaikan uang. Disebabkan karena mayoritas aktivitas manusia, aktivitas masyarakat itu dilakukan di dalam rumah, seperti misal kayak pegawai perkantoran itu mereka melakukan pekerjaannya secara WFH. Begitupun juga mahasiswa ataupun pelajar se-Indonesia yang memang harus melakukan kegiatan belajar mengajarnya dengan proses daring online. Karena hal ini pun juga untuk memaksimalkan mencegah penyebaran virus COVID-19 semakin meluas di Indonesia. Namun di tengah pandemi ini, masyarakat khususnya kalangan mahasiswa sering mengeluhkan rasa bosan, capek, penat gitu kan. Karena ya memang gitu, ruang gerak yang biasanya kita lakukan, yang biasanya kita boleh kemana aja, sekarang dibatasi. Bahkan tempat rekreasi ataupun mall ataupun pasar itu pun juga ruang geraknya dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga mereka, bagi mahasiswa ataupun kalangan remaja, mereka memilih untuk menonton serial di berbagai platform ataupun juga sekedar membantu kedua orang tua meringankan beban-beban selama pandemi saat ini sebagai kegiatan sampingan setelah mengerjakan tugas. Namun saat ini kita bisa lebih jauh produktif dari hari-hari sebelumnya. Karena apa? Karena waktu luang yang kita punya itu semakin banyak, dan karena ruang gerak kita itu semakin terbatas sehingga kita hanya berada di dalam rumah saja, kita bisa mencurahkan gagasan, ide, terobosan-terobosan nanti gitu untuk di kemudian hari agar direalisasikan untuk tahun selanjutnya ataupun planning dalam jangka waktu pendek. Namun produktivitas di sini bukan hanya sekedar mengerjakan tugas, karena tugas itu kewajiban bagi mahasiswa. Pastinya ada hak, ada kewajiban dong. Tapi kita bisa lebih melakukan hal sebagai nilai plus dalam mengerjakan tugas, diiringi dengan berbagai kreativitas anak bangsa. Terus kalau misalnya bukan cuma sekedar mengerjakan tugas, apalagi? Nah, di tengah pandemi saat ini banyak loh organisasi-organisasi ataupun instansi-instansi, komunitas bahkan mengadakan webinar-webinar yang memang diadakan secara cuma-cuma, gratis ataupun berbayar
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya anak remaja nih. Karena banyak loh webinar-webinar yang diadakan ini untuk mengaktualisasikan diri kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita gitu, soft skill misalnya, ataupun juga pengembangan wawasan pengetahuan, bagaimana sistem pendidikan di tengah pandemi, bagaimana nilai nilai Pancasila gitu dalam diterapkan dalam situasi COVID-19 gitu. Tentunya ini menjadi salah satu kesempatan yang bagus gitu untuk meningkatkan daya nalar kritis ataupun juga mengasah soft skill yang kita punya gitu, agar di kemudian hari kita bisa sharing ke teman-teman, ataupun juga mengikuti diskusi kecil gitu sama teman-teman ketika nanti di kemudian hari kita bertemu dengan teman-teman. Jadi setiap orang memiliki kegiatan aktivitas yang berbeda antar manusia individu lainnya gitu. Sehingga kita bisa mengekspresikan diri, menghibur, bahkan melepaskan penat dari rutinitas yang biasanya kita lakukan. Kita beralih dengan kegiatan-kegiatan yang membuat kita relax, tenang, happy, seperti itu. Apalagi saat ini penggunaan sosial media sudah tidak asing, tidak aneh bagi kalangan remaja, sehingga hal ini menjadi kesempatan bagi kalangan remaja untuk mengoptimalkan penggunaan sosial media sebagai sarana dakwah. Karena pada dasarnya manusia diutus ke muka bumi ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Seruan dakwah ini pun juga diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan Allah mengetahui orang-orang yang akan diberi petunjuk. Selain itu, dalam firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang. Konten-konten dakwah ini pun juga bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti audio, visual, ataupun audio visual yang bisa menjamah seluruh lapisan masyarakat, sehingga penyampaian dakwah dalam mimbar yang terkesan kaku itu bisa terdengar, bisa dinikmati oleh kalangan remaja yang memang saat ini sudah masuk ke dalam era postmodern. Sehingga konten-konten media dakwah ini bisa disesuaikan dengan soft skill yang kita miliki. Seperti misal kita memiliki hobi atau soft skill dalam bidang kepenulisan, kita bisa membuat karya-karya tulis yang bisa dimasukkan ke dalam blog ataupun juga status pribadi yang menjadi seruan dakwah. Walaupun memang terlihat sepele ataupun kecil, ini bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat, tetapi dalam interpretasinya satu ayat yang kita pahami pun harus dibarengi dengan ilmu-ilmu lainnya, sehingga ketika orang awam ataupun orang lain yang membacanya tidak menjadi sebuah kebingungan ataupun juga terkesan menimbulkan sebuah perpecahan ataupun sebagainya. Lalu kira-kira apa aja sih
yang bikin kita terus tetap produktif walau hanya di rumah saja. Yang pertama, kita harus melihat, mengetahui, mengambil dan memanfaatkan peluang dengan sebaik mungkin. Karena apa? Karena tindakan, ucapan, perilaku, berpikir itu harus didasari dengan positive thinking, dengan berpikir positif. Kalau kita itu bisa, kalau kita itu mampu, segala sesuatu apa yang ada di hadapan kita itu bisa terselesaikan dengan sebaik mungkin. Apalagi di tengah pandemi saat ini, banyak komunitas ataupun organisasi-organisasi yang mengadakan acara event-event perlombaan secara online. Kita diminta untuk membuat sebuah video lalu mengunggahnya di sosial media. Ini menjadi salah satu keuntungan bagi kita sendiri gitu, sebelum nanti urusannya menang kalah gitu. Karena di masa-masa inilah kita bisa membuat diri kita untuk membranding diri gitu. Kita punya soft skill, kita simpan di sosial media, baik itu karya tulis ataupun juga dalam bentuk audio, visual, teks dan sebagainya dengan menggunakan desain grafis. Ini menjadi salah satu bakat atau hobi kita tersalurkan dengan penggunaan sosial media dengan sebaik mungkin. Lalu yang kedua adalah membuat agenda ataupun schedule, sehingga schedule yang kita buat ini semakin terarah gitu. Kita punya capaian atau target, goals kita itu semakin mengkerucut, semakin kita dapat gitu. Di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, ataupun di hari-hari selanjutnya. Sehingga schedule yang kita buat, baik itu dalam bentuk bulanan, ataupun juga dalam bentuk triwulan, ataupun juga satu semester kayak gitu. Terus yang ketiga adalah lakukanlah sesuatu yang bermanfaat. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Walaupun memang kita membantu satu sama lain, itu menjadi salah satu nilai plus bagaimana kita sadar akan kepentingan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, ataupun juga melakukan suatu diskusi-diskusi kecil gitu dengan anak-anak lainnya, ataupun juga memberikan edukasi secara happy kepada anak-anak di tengah pandemi saat ini di ruang lingkup sekitar kita. Ini menjadi salah satu nilai plus gitu. Bagaimana kita terasah public speakingnya, bagaimana kita sadar gitu, kepekaan empati kita kepada orang lain yang memang kadang masih banyak di sekeliling kita merasa kurang gitu. Gak kerasa ya, Puspa udah panjang cerita sana sini, ngobrol sana sini sama teman-teman sekalian. Mungkin dicukupkan sekian sharing kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.